Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qa'il fi kitabihil aziz al-hakim, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa 'ashila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بهداه. أما بعد، معاشر الحبايب الكرام، معاشر الحاضرين، معاشر المسلمين rahimakumullah, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, itu kita bersama Habibul Mahbub, Habib Saleh, Habib Bakar bin Taufiq Musyab, Al-Hasan bin Ali Al-Qaf, Rahabaib, Rasati Zainal, dan segenap jamaah Majlis Ta'lim, Majlis Dzikir Asmaul Husna, Ta'lim dan Mustafa, yang mudah-mudahan semua niat hajat kita berusaha kita baca Al-Quran, dzikir, tasbih, tahmid dan Asmaul Husna, dengan niat kita yang tulus, semua hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus mudah-mudahan pandemi wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan karunia naf'at rahmat wa barakat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sedikit dalam mengisi kurang waktu, di mana atas permintaan dari keluarga besar dari sahibul majlis Habib Saleh, Habib Bakar dan semua yang hadir, di mana kita membaca zikir, banyak manfaat yang kita bisa peroleh. Di antaranya kita enggak merugi di waktu-waktu kita yang begitu berharga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim surat Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sampai membuat kalian lalai. Apa itu? Amwalukum wa auladukum, harta-harta kamu dan anak-anak kamu, an dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa man yaf'al dzalika, barang siapa yang syaghalahu maluhu wa waladuhu an dzikrillah, hartanya, anaknya membuat dirinya lalai jadi mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika humul khasirun, mereka itu orang-orang yang rugi di dunia apalagi nanti di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Bahkan kalau begitu hadirin, orang yang zikir lawan katanya dari apa yang dipahami dari maknanya ayat. Kalau orang-orang yang tadi dibuat lalai dari anaknya dan hartanya dari mengingat Allah, itu orang-orang yang rugi. Kalau begitu orang-orang yang zikir sama Allah enggak bakal membuat lalai hartanya dan anaknya. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang enggak dibuat lalai harta kita, anak kita dari mengingat Allah. Makanya katanya ulama, la tulhikum ay la tuzghilkum, jangan membuat sibuk. Kadang-kadang di dunia ini kita disibuki, kita dipegang segala macam harta, anak, sampai kita ini kesana kalau mikirin buat anak, buat nyari harta. Semuanya kadang-kadang membuat kita lupa sama Allah. Naudzubillah. Memang di dunia banyak hadirin cobaan. Allah berfirman juga di dalam surat At-Taghabun. Di situ ayat 14 Allah berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tapi Allah berfirman sambungan dari ini ayat, wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya ya kan, anak kita, harta kita ini, istri kita, semuanya ini ujian. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian, ay bala'un wa syiddatun, katanya ulama. Bala'un wa ikhtibarun, ujian, cobaan buat kita semuanya. Memang banyak katanya ulama, dengan harta, dengan anak, kita ini diuji semuanya. Semua orang yang punya harta, semua orang yang punya anak itu diberikan ujian, ya kan? Kalau dia bisa manfaatkan hartanya, anaknya untuk mengingat Allah, maka dia bakal beruntung. Tapi kalau dia dengan ujiannya, hartanya sama anaknya dibuat dia lupa dari ingat Allah, itu yang buntung. Naudzubillah min dzalik. Memang banyak katanya ulama unasalihun hadirin, yaqa'u bisababiha al-insan fil adha'im wa man'il khair wa tanawulil haram. Banyak manusia itu dengan hartanya, dengan anaknya, dengan sebab-sebab ini dia kadang-kadang bangga, dia kadang-kadang sombong, dia kadang-kadang tuh ayah punya anak berapa banyak, saya punya harta berapa banyak, itu punya apa yang dimiliki. Naudzubillah min dzalik. Dan gara-gara itu kadang-kadang orang kalau sudah sombong hadirin, wa man'il haq,
Timbulnya apa? Nolak yang benar-benar diajak gak mau. Apa itu begitu? Ada gak pantas pukul-pukul di naudzubillah. Akhirnya buat dana kulil haram, bisa makan yang haram-haram. Karena dengan harta dia gak mau peduli mau dari mana dia dapat, yang penting dia kumpul itu harta. Naudzubillah min dzalik. Ujian semuanya. Tapi wallahu indahu ajrun azim. Tapi di sisi Allah ada pahala yang besar. Katanya ulama, kalau orang-orang yang dikasih harta sama anak, dia nggak mau melalaikan hartanya anaknya dalam mengingat Allah. Dia alihkan ke tempat yang lebih mendatangkan manfaat, yang mendatangkan yang namanya keberuntungan yang besar. Makanya katanya ulama salihun, siapa hadirin? Orang-orang yang bakal manfaat nanti di akhirat. Itu loh orang-orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Dan nggak ada yang bisa bersihin hati kalau bukan dikiri kepada Allah. Ya kan? Di mana Al-Qur'an Allah berfirman, "Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim." Suatu hari nanti enggak ada hartanya, apa enggak ada manfaatnya harta kita, anak kita. Jadi maksud apa? Kalau harta sama anak enggak difungsikan mengingat Allah, enggak ada manfaat, manfaat. Nah, kalau enggak ada manfaat buat apa? Bakal nuntut kita di akhirat, anak nuntut kita di akhirat, harta nuntut kita di akhirat. Naudzubillah. Makanya beruntung yang hadir di sini, mudah-mudahan tambah banyak, tambah berkah dan tambah ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa orang yang dibuat harta dengan anaknya dari mengingat Allah, itu orang-orang yang rugi. Ya, katanya ulama, memang hadirin, yang namanya anak, harta, ya itu ujian. Semua orang dikasih itu dikasih ujian. Tapi kalau dalam ayat kalau Allah menyebut inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Jadi ada sebagian istri dan juga sebagian anak, itu katanya ulama salihun dikatakan musuh. Kalau dalam menyebut istri sama anak, Allah katakan ini enggak semua orang jadi musuh dari istri sama anaknya. Karena ada kata-kata min, Allah masukkan kata-kata adkhala fihi min, min itu litab'id, untuk menunjukkan sebagian, enggak semuanya. Li'annahum laisu bi'a'da, enggak semua, laisa kulluhum bi'a'da, enggak semua anak, enggak semua istri itu jadi musuh kita. Tapi banyak juga istri sama anak yang subhanallah jadi musuh. Kadang-kadang ada orang tua jadi dibunuh sama anaknya. Naudzubillah. Kadang istri bunuh suaminya, naudzubillah. Itu gara-gara enggak ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, selalu ingat Allah. Mau marah ingat Allah, enggak jadi. Ya kan? Inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Inna min azwajikum wa auladikum, ada min di situ. Kalau innama amwalukum wa auladukum fitnah, enggak ada min. Karena yang namanya ujian itu buat kita semuanya ini pasti. Ya, katanya la takhlu kulluna wa kana amruhu furqa. Jadi kita ini disuruh sabar kalau yang kayak gini-gini sama orang-orang yang tujuannya hatinya tiap pagi sore zikir ingat Allah, tujuannya mencari keridhaan Allah, suruh sabar. Kadang-kadang kalau kita ngaji ini nggak sabar, maunya mau pulang. Tapi kalau maksiat nggak mau pulang-pulang, alhamdulillah. Ini godaannya setan. Kalau orang mau berdoa, sana panas aja bawaannya, rasanya kayak nggak kuat terus. Tapi Allah bilang wasbir, sabar aja. Wasbir nafsaka, jadikan sabar dirimu tadi itu. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, bersama orang-orang yang selalu menyeru manggil-manggil namanya Allah. Itu semuanya meminta. Masya Allah, kayak tadi doa yang dibaca, Masya Allah ya, ada doa-doa asmaul husna, doa birrul walidain. Itu semua manggil-manggil Allah tadi. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna kulliha ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Masya Allah, kita minta dengan nama-namamu, dengan namanya Allah itu kalau kita panggil bakal diijabah semua niat hajat kita. Tadi sudah disebut walillahil asmaul husna fad'uhu biha, minta kamu dengannya. Kalau namanya Allah ya Razzaq, kalau ingin rezeki panggil ya Razzaq, ya kan? Minta nama-namanya Allah supaya kita dikasih. Kadang kalau kita nggak sabar panggil ya Subur, ya Subur, supaya kita syukur ya Syakur, ya. Masya Allah, namanya Allah ini semua hajat kita ini makbul indah Allah kalau kita betul-betul tulus memanggil. Ya yaqulu rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'bu 'ainaka 'anhum. Jangan kau palingkan matamu kumpul sama orang gitu, kumpul, jangan berpaling dari gini-gini. Dengar apa kadang-kadang orang mau berpaling dari tempat ini apa? Yuridun hayat dunia, karena pengen nyari kehidupan dunia yang sementara. Nggak lama nih dunia. Berapa banyak orang tua kita anggap umur yang panjang, ternyata subhanallah ini seolah-olah kayak sehari atau setengah hari. Tiba-tiba sudah tinggalin kita, sudah nggak ada lagi. Tapi beruntung orang tua kita yang ngajak kita ingat sama Allah. Itu yang gak bakal rugi selama-lamanya. Bahkan Allah katakan wala tuti
qalba wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrin. Jangan kau taati itu orang-orang yang sengaja kami buat hatinya lalai mengingat kami. Jangan ditaati. Kalau orang kita dibuat lupa mau dan ikutin. Biasanya itu apa hatinya orang-orang kayak gitu itu? Orang-orang yang mau buat hawa, mengikuti hawa nafsunya aja. Pingin berangan-angan yang panjang, pingin masuk hidup yang lama. Padahal dia selama-lamanya hadirin enggak bakal lama, katanya ulama sallallahu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah memberikan pelajaran buat kita hadirin, akhwafu ma akhafu alaikum. Di antara yang paling aku takuti buat kalian semua nanti di hari kiamat di dunia ini, apa itu hadirin? Dua. Yang pertama, ittiba'ul hawa wa tulul amal. Orang yang selalu ngikutin hawa nafsunya dan panjang angan-angannya. Kenapa dua yang paling saya takutin? Fa'amma ittiba'ul hawa. Kalau orang itu sudah ngikutin hawa nafsunya, katanya ulama salihun, ini orang fayasuddu 'anil haq. Dia akan menolak semua yang benar. Coba orang kalau sudah ngikutin hawa nafsunya, enggak bakal diterima kita ngomong yang lain. Ngomong yang benar ditolak. Wa amma tulul amal, kalau orang itu suka panjang angan-angannya, ingin selama-lamanya hidup, enggak mau ingat Allah, itu hadirin fayunsil akhirah, bakal membuat dirinya lupa sama Allah. Naudzubillah. Nah, kita minta sama Allah Subhanahu wa taala supaya kita diingatkan terus oleh Allah, dibuka hati kita, dijauhkan dari melalaikan Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberi taufik hidayah dan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah, siapa orang yang selalu ingat kepadaku, aku akan selalu ingat kepadanya. Dan mudah-mudahan hadirin perkumpulan kita ini walaupun sebentar, insya Allah dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan masa